Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gua Aris Sumarso. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Ya, di opening kali ini agak berbeda. Gua melakukan dubbing karena gua lupa sebenarnya untuk pembuka video ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, sesuai judul di video ini gua akan membagikan pengalaman naik bus dari Surabaya ke Jakarta dan sebaliknya, tapi tiketnya dibeli secara online. Kenapa hal ini istimewa? Ya karena ini pengalaman pertama gua membeli tiket bus secara online menggunakan platform Redbus. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk tonton terus videonya sampai akhir. Ya, jadi ini video pertama setelah video sebelumnya gue jalan ke Jakarta naik bis teman-teman. Nah di video ini tuh gue cuma pengen kasih apa ya rangkuman gitu ya, summary ya. Jadi kan kemarin tuh gue emang ke Jakarta, cuma gue tuh baru bisa mutusin gue akan berangkat itu kan H-1. Dan setelah gue pertimbangkan juga dari sisi harga, itu yang paling murah, yang paling affordable itu naik bis teman-teman. Karena saat itu gue udah ngeliat tiket kereta api itu di harga berapa ya, sekitar 780 sampai sejutaan. Dan yang yang di bawah itu tuh udah sold out. Dan di bawah semurah-murahnya pun masih tetap mahal teman-teman, sekitar 600 ribuan. Nah udah gitu gue mikir kan, karena emang gue udah punya pengalaman naik bis juga, ya udah deh gue naik bis aja. Gue cari agen tuh, gue telepon agen-agen, nggak telepon sih, lebih ke WA sih, karena emang biasanya kan gue WA-an. Cuma kok mereka pada respon dan mereka bilang habis mas, habis. Yang gue hubungin tuh kayak 27 Trans, terus Pandawa, terus KYM, terus apalagi M Trans, terus Pandawa, KYM, Rosalia Indah, terus apalagi ya, Gunung Harta juga deh kalau nggak salah. Nah terus ada diantaranya yang memang nggak respon teman-teman di WA, walaupun gue udah cari nomor WA di ini ya, Instagram resminya, di akun Instagram yang notabene Instagramnya memang up to date. Maksudnya tuh gue lihat ada storynya terus, jadi kan gue rasa wah ini ada yang maintain nih Instagramnya. Udah tuh, terus dia ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, terus gue hubungi, sebagian ada yang nggak bisa. Nah dari yang bisa itu jamnya nggak sesuai, kayak misalnya jam setengah enam jalan, sementara kan gue baru keluar kantor kan jam 5. Nah gue nggak bisa tuh, gue harus nyari yang di atas jam setengah 7, di atas jam 6. Akhirnya 27 Trans tuh awalnya dapat teman-teman, cuma ternyata 27 Trans itu nggak lewat Bungur teman-teman. Di poolnya 27 Trans itu di sekitar Ahmad Yani, deket ini apa sih yang distro Cakcuknya ini Surabaya, tempat oleh-oleh di Ahmad Yani lah pokoknya. Terus gue mikir repot ini kalau gue lewat situ, ntar naruh motornya di mana gitu. Gue tetap prefer yang bisa lewat Bungur teman-teman. Nah udah tuh akhirnya mikir daripada kelamaan kan, gue beli online aja yang udah pasti langsung ke book gitu ya, ke reserve ya. Tapi gue mikir lagi, lewat platform apa nih? Gue lihat di tiket.com nggak banyak pilihannya, Traveloka juga. Terus akhirnya gue keinget ada satu aplikasi namanya redbus.id. Nah redbus.id ini platform ini juga tiketing online buat ini perusahaan otobus, buat naik bus. Ya udah akhirnya gue pesen lah di situ. Gue cari jadwalnya, gue sorting keberangkatan dari yang paling akhir, dari paling malam. Dapatlah Agramas tuh gue berangkat buat hari Kamis malam. Akhirnya gue dapat jam 7. Nah udah dapat jam 7, akhirnya gue beli tiket. Gue nggak dapet, gue tadi kan pengen duduk yang biasa, yang duduk biasa lah pokoknya, yang nggak sleeper. Ternyata nggak ada juga, ya adanya yang sleeper 560. Sementara untuk yang Pandawa itu 700 ribu teman-teman, sleeper. Nggak masuk kan, 700 ribu kan ya sama kayak kereta dong.
Nah udah, akhirnya gue ambil sleeper, nggak apa-apa deh, berangkatnya nanti baliknya gue pesen lagi. Nah udah, berangkatnya gue pakai Agramas 560.000. Perjalanan lancar, gue dapat makan siang, makan malam di Duta Ngawi, tempatnya bersih. Ini tempat terbersih yang gue tahu ya dibanding PO bus yang lain. Duta Ngawi, terus gue dapat snack juga. Bisnya nyaman, pelayanannya ramah, pokoknya gue kasih bintang 5 dari 5. Agramas ini the best gitu. Gue udah pernah nyobain beberapa ini ya, beberapa PO ya, kayak Pandawa 27, terus KYM, Harapan Jaya. Gue udah pernah, baik yang sleeper ataupun yang biasa. Ya udah, ini pokoknya Agramas ini sejauh ini yang paling terbaik menurut gue. Nah terus udah gitu, baliknya dari Jakarta itu gue beli tiket di hari Jumat buat hari Minggu. Ya gue beli di hari Jumat pagi. Begitu gue sampai di Jakarta, gue langsung beli tiket. Kan gue berangkatnya Kamis malam, sampai sana kan Jumat pagi jam 7 sampai Kalideres. Terus habis itu gue langsung beli tiket. Terus gue dapet yang duduk, tapi duduknya 21 teman-teman. Gue dapat Sinar Jaya, harganya 400.000. Nah Sinar Jaya ini juga dapat makan, cuma nggak dapat snack. Fasilitas di bisnya ada toilet seperti biasa, ada selimut, bantal. Duduknya tuh duduk yang bisa selonjoran teman-teman, yang ada leg restnya gitu loh, sandaran kaki. Jadi cukup leluasa juga. Jadi ya sebenarnya mirip-mirip kayak sleeper posisinya, cuma karena nggak ada sekatnya aja jadi nggak sleeper gitu ya, nggak ada kapsulnya gitu, nggak ada kabinnya. Ini Sinar Jaya bisnya nyaman, enak, kenceng larinya. Cuma masalahnya kemarin pas gue balik itu banyak penumpang yang ngaret teman-teman, banyak penumpang yang ribet. Ada yang makannya lama, dijemput nunggu sejam di Pulau Gebang. Terus apalagi ada yang ke toilet di tengah-tengah gitu ya, udah tinggal dikit lagi masuk ke terminal pakai berhenti toilet. Pokoknya ada aja lah ininya. Akhirnya gue berangkat dari Kalideres tuh jam 5:30 sore, sampai Surabaya jam 8, sampai Terminal Bungurasi. Which is berarti anggaplah jam 6 gue berangkat ya. Jam 6 ketemu jam 8. 12, 13, 14 jam lebih teman-teman. 14 jam gue di jalan naik bis. Biasanya tuh gue cuma 11 sampai 12 jam. Gila emang. Agramas kemarin pas gue berangkat, ya itu berangkat jam, bahkan gue berangkat jam berapa ya, jam 7. Enggak, kan Agramas tuh telat karena macet masuk terminalnya. Berangkat tuh jam 8 teman-teman. Berangkat jam 8 sampai Kalideres itu jam berapa? Jam 7. Iya. Nggak sampai 12 jam. 11 jam doang. Udah sama makan. Karena enak, pas penumpangnya juga nggak yang ribet gitu loh. Nah ini pesan juga nih buat kalian yang naik bis, kalau bisa jangan nyusahin orang lain lah gitu lah. Kalau jangan sampai menyita waktu orang lain. Kalau perkara apa ya namanya ya, kalau toilet kan sebenarnya bisa dipersiapkan sebelum naik bis, itu sudah ke toilet dulu gitu. Terus jangan kebanyakan minum di dalam kabin biar nggak bolak-balik, atau kebanyakan makan yang pedes-pedes gitu biar nggak BAB. Terus ya kalau rombongan ya dilihat lah, kalau waktunya turun makan ya langsung turun, jangan tiduran dulu di bis. Orang-orang udah pada naik baru ada yang turun. Kemarin tuh ada kejadiannya, akhirnya makannya dibungkus tuh, walaupun begitu akhirnya makannya dibungkus. Ya udah terus jalan. Cuma kan tetap aja kita nunggu gitu ya. Penumpang yang lain tuh nunggu, supir bisnya nunggu. Supir bisnya juga udah males gitu. Bahkan waktu gua naik Pandawa sebelumnya, itu di terminal mana, Pasar Rebo kalau nggak salah, apa ya gue lupa, di Pasar Rebo itu juga sama teman-teman, nunggu teman-teman sejam cuma gara-gara nungguin penumpang. Tolonglah, gimana transportasi mau maju gitu ya, kalau penumpangnya sendiri juga main asal-asalan aja masalah waktu. Kan sudah ada kesepakatan waktu yang di tiket gitu ya. Kalau kalian nggak bisa nempatin waktu sesuai di tiket, ya udah geser aja yang malam, cari yang lain.
gitu loh. Jangan maksa maju. Kayak gue juga, karena gue tahu diri, gue baru keluar kantor jam 5, masa gue naik yang jam setengah 6. Gue mesti ini dulu, preparation, ibaratnya jalan dari kantor ke mana terminal. Ya gue juga mau jalan lebih cepet, cuma masalahnya kan kalau bisa sampai harus nunggu, kasihan yang lain gitu. Jadi ya just for reminder ya, jadi teman-teman kalau naik public transportation itu jangan merasa itu kendaraan yang milik pribadi gitu ya. Ya ini lebih banyak sambatnya daripada sharingnya. Ya karena emang gue kesel banget teman-teman kemarin tuh pas jalan balik, karena harusnya bisa jauh lebih cepat, karena Sinar Jaya ternyata tuh speednya lebih cepat daripada Agra. Jadi harusnya tuh lebih cepat kemarin, cuma ya karena nungguin orang-orang itu aja gitu. Ya udah gitu aja teman-teman. Kalau kalian ada yang mau ditanyain nanti terkait transportasi bis ya terutama, boleh tulis saja di kolom komentar. Walaupun sebenarnya gue nggak spesialis ini ya public transportation ya, banyak kok youtuber yang public transportation, tapi at least gue membagikan pengalaman-pengalaman sederhana yang mungkin suatu saat akan berguna juga buat kalian gitu. Jadi silahkan tulis komentar. Sejauh ini sih belum ada komentar yang nggak gue bales ya. Insya Allah akan gue bales, karena kan traffic komentar di YouTube gue juga masih dikit gitu ya. Ya udah teman-teman, gitu aja video ini. Semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari bahaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain.